Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan Memorandum of Understanding (MOU) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika pada Kamis, 17 Juli 2025, di Geraha Emenemiyawara sebagai bentuk kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan tanah di Kabupaten Mimika. Dikatakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Roy Edward Fabian Waye, Memorandum of Understanding tersebut terkait kegiatan pengadaan tanah, pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, redistribusi tanah, penyelesaian konflik pertanahan bersama tim terpadu dan pemetaan tanah adat ulayat. Yang pertama bahwa acara hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika. Perjanjian kerjasama ini atau Memorandum of Understanding ini terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang pertanahan, yaitu kegiatan pengadaan tanah, kemudian penyelesaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, kemudian ada kegiatan redistribusi tanah, juga kegiatan penyelesaian konflik pertanahan melalui tim terpadu penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten Mimika, serta kegiatan pemetaan tanah adat ulayat. Yang kedua adalah penyerahan sertifikat aset pemerintah Kabupaten Mimika berjumlah 5 buah sertifikat milik pemerintah Kabupaten Mimika dan juga sertifikat dari Badan Keagamaan, yaitu 1 sertifikat wakaf dan 4 sertifikat untuk gereja. Sertifikat wakaf diberikan kepada Masjid Al-Multasan, kemudian 4 sertifikat atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Martin Luther, kemudian Gereja Kristen Injili Tanah Papua GKI Jemaat Shalom Amungsa, Gereja Betel Indonesia Jemaat Wakaf Mimika, serta Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus. Itu 4 yang diberikan. Kemudian ini Pak Bupati dan Pak Wakil tanah yang merupakan bagian dari tanah objek bersama agraria bertempat di 3 kampung, yaitu Kampung Kadung Jaya sebanyak 175 sertifikat, Kampung Mandiri Jaya 133 sertifikat, dan Kampung Minabua sebanyak 194 sertifikat. Jumlah sertifikat yang ingin kami serahkan sebanyak 510 sertifikat. 500 sertifikat merupakan bagian dari program redistribusi tanah dan 5 sertifikat untuk Badan Keagamaan serta 5 sertifikat untuk Pemda Mimika. Bapak Ibu yang kami kasih, Bapak Bupati dan Wakil, kegiatan redistribusi tanah ini menggunakan dana APBN. Dan kita punya 2 program di Kementerian Agraria, yang satu itu program pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu bantuan sertifikat juga diberikan kepada masyarakat di tiap wilayah. Tahun kemarin kita sudah jalan, tahun 2024, tahun ini pun juga sudah berjalan sampai dengan perjalanan di bulan 7. Kita juga punya program redistribusi tanah. Jadi kami harapkan nanti para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, kampung, distrik bisa membantu melihat masyarakat yang belum mempunyai sertifikat dalam bentuk kebersamaan, bisa diajukan, mohonkan ke kepala kantor dibuat secara kolektif. Kolektif itu bisa dimasukkan di program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Bapak-bapak mereka dengar dahulu ada program, kegiatan program, istilah yang lama, hari ini kegiatan itu bernama PTSL. Kita juga punya program redistribusi. Redistribusi ini berasal dari tanah-tanah bekas kawasan hutan ataupun tanah-tanah hak yang tidak lagi digunakan. Misalnya HGB tidak berlaku, hak guna usaha sudah tidak berlaku, diambil kemudian ditata kembali kepada masyarakat yang mengelola atau yang sudah ada pelepasan atau masyarakat atas. Kemudian kita juga punya program pemetaan tanah adat ulayat. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati dan Pak Wakil. Jadi nanti kami ada rencanakan program pemetaan
tanah adat wilayah untuk provinsi Papua. Jadi Papua Induk kita sudah siapkan, kemudian Papua Tengah nanti kita usahakan nanti bertempat di Timika, kemudian dengan Papua Selatan karena wilayah kita masih di 4 provinsi. Kami rencana di semua provinsi sudah ada kegiatan pemetaan tanah adat wilayah. Ini merupakan kolaborasi antara kegiatan Kementerian Agraria, Media BGN, dengan kegiatan berasal dari pemerintah kabupaten kota di tanah Papua, salah satunya di provinsi Papua Tengah. Kami harapkan nanti ada komunikasi melalui MOU ini, kita membangun kesepahaman untuk mendata, menata tanah-tanah milik masyarakat adat, kemudian kita bisa buat sertifikat. Tadi saya sudah sampaikan sepintas kepada Pak Bupati dan Pak Wakil bahwa kita punya program pensertifikatan hak pengelolaan milik masyarakat adat. Kita punya peraturan Menteri nomor 14 2024, ini peraturan baru, kebijakan baru. Jadi tanah-tanah yang kita nanti petakan, yang masih bersifat komunal, yang masih bersifat kebersamaan dalam satu marga, kelompok, satu suku, bisa kita sertifikatkan pakai nama lembaga adat. Sertifikat ini tidak bisa jual, tidak bisa gadai, hanya bisa untuk dikerjasamakan. Ini bentuk daripada program perlindungan dan pemberdayaan tanah masyarakat adat sesuai Undang-Undang 2000. Kita harapkan ke depan tanah-tanah masyarakat yang masih bersifat komunal, hidup bersama, usul, kebun, ataupun rencana untuk pengembangan usaha bisa dipakai untuk kegiatan bersama melalui hak pengelolaan. Setelah sertifikat hak pengelolaan itu kita terbitkan, bisa nanti Bapak Ibu dong kontrakkan. Perusahaan mau kontrak 20 tahun, 30 tahun, sehingga nanti ke depan karena masyarakat juga hilang dan juga perusahaannya akan mengontrak juga punya kepastian hukum di atas lokasi yang kita siapkan. Itu bisa kita pakai skema kolaborasi antara bantuan APBN melalui program pemetaan tanah adat dengan kegiatan dari pemerintah daerah. Semoga nanti kemudian nanti kita tanda tangani, bisa kita nanti kolaborasi kegiatan supaya ke depan seluruh tanah di Kabupaten Mimika bisa kita petakan sehingga Mimika menjadi kabupaten lengkap dalam pemetaan. Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan sertifikat aset pemerintah Kabupaten Mimika dan sertifikat dari Badan Keagamaan dan Redistribusi Tanah bagi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berlokasi di 3 kampung, yaitu Kampung Kadunjaya sebanyak 175 sertifikat, Kampung Wangirja 133 sertifikat, dan Kampung Minabua sebanyak 194 sertifikat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika Johannes Retop mengapresiasi program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika. Dirinya berharap untuk ke depan persoalan tanah yang terjadi di Mimika dapat terselesaikan dengan baik yang difasilitasi langsung Kantor Pertanahan. Dan kita berharap ke depan ini tanah-tanah di Mimika ini semua bisa aman. Tidak lagi terjadi tidak terjadi klaim-klaim bahwa tanah ini milik saya, tanah ini milik siapa, terus kemudian terjadi seperti kasus Bapak Ibu ingat kasus hari ini. Terjadi lagi klaim besar di daerah Petrosi sana yang saling mengklaim itu tanah-tanah yang sebenarnya tanah-tanah itu tanah-tanah yang sebenarnya bermasalah, tapi kemudian diakui sebagai tanah milik seseorang atau oknum. Makanya kita berusaha maksimal, pemerintah bersama BPM akan membuat sertifikat-sertifikat agar masyarakat bisa tenang dan betul-betul memiliki barang itu. Tapi pesan saya, Bapak Ibu jangan jual tanah itu. Jaga tanah-tanah itu. Sama seperti sertifikat komunal yang tadi Pak Roy sudah jelaskan bahwa tanah itu nanti akan keluar. Seperti itu program kita Pak utama Pak Roy. Kami akan betul-betul mempetakan semua tanah-tanah hak wilayah di Kabupaten Mimika ini dan kemudian kita petakan berdasarkan kalau orang Kamoro bilang itu taparu, sedangkan kalau orang Amuna itu berdasarkan marga. Ini yang kita akan buat tanah-tanah kepemilikan komunal ini, dan kita pesan kepada masyarakat supaya jangan tanah ini dijual, hanya boleh jual beli, hanya boleh disewakan atau diolah.
Dan saya ingat kita selalu bilang, jangan kita hidup dari jual tanah, tapi kita harus hidup dari olah tanah. Itu yang paling penting. Tim Liputan Papua MCTV.